Battle Through the Heavens, Chapter 1261. Bab 1261, Kerangka Douseng. Perubahan drastis yang tiba-tiba pada ekspresi Xiaoyan juga menarik perhatian kelompok dokter peri kecil. Semua orang terkejut saat mereka bertanya dengan hati-hati, apa itu? Xiaoyan menghirup udara dingin yang dalam. Dia memandang hantu tua Zaixing dan yang lainnya yang semakin dekat dengan kursi batu. Perasaan buruk tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meraih Xian dan King Lin di sampingnya dan berteriak dengan suara yang dalam, cepat mundur. Tindakan Xiaoyan yang tidak biasa ini menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya menjadi bingung. Namun, semua orang mempercayai kata-kata Xiaoyan. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak yakin dengan alasan tindakannya ini tetapi mereka masih segera berbalik dan buru-buru mengikutinya. Sementara kelompok Xiaoyan bergegas kembali, kelompok hantu tua Zaixing juga melangkah ke radius 10 kaki dari kursi batu. Kedua matanya membara saat dia melihat kerangka yang duduk itu. Douseng. Level ini memiliki daya pikat yang bahkan tidak bisa mereka tolak. Seorang elit Douseng mungkin bisa disebut ahli top benua ini tetapi masih ada terlalu banyak celah ke puncak yang sebenarnya. Douzun dan Douseng pada dasarnya adalah lompatan besar. Kesenjangan antara keduanya pada dasarnya tidak mungkin dibuat-buat oleh apapun. Apakah ini tulang-tulang seorang elit Douseng? Mata hantu tua Zaixing terlihat liar dan panas saat menatap kerangka putih giok. Dia tanpa sadar membocorkan lidahnya. Kakinya mengambil 2 langkah lagi ke depan dan tangan besarnya langsung meraih kerangka itu. Ketika tangan hantu tua Zaixing hendak menyentuh kerangka itu, sedikit goyangan tiba-tiba muncul di ruang itu. Segera, mereka tampaknya telah berubah menjadi duri spasial yang sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya yang dengan kejam menusuk tangan hantu tua Zaixing. Sedikit rasa sakit yang dipancarkan dari tangannya menyebabkan hantu tua Zaixing terkejut. Dia buru-buru menarik tangannya, hanya untuk menemukan bahwa cukup banyak darah segar telah mengalir keluar dari tangannya. Ada beberapa tetesan di antara mereka yang dengan lembut menetes ke kerangka yang duduk. Emosi gelisah diam-diam menyebar dari hati hantu tua Zaixing saat dia melihat darah segar yang mendarat di kerangka putih giok. Zaixing Tianzun, ada apa? Pasangan ahli Hall of Soul yang mengelilinginya bertanya dengan ragu. Mereka juga kaget saat melihat hantu tua Zaixing tiba-tiba menjadi terpana. Hantu tua Zaixing muncul seolah-olah dia tidak mendengar teriakan mereka. Matanya dengan tegas menatap darah yang menetes ke kerangka. Pada saat ini, darah ini tampak seperti air yang menyentuh kapas saat berguling ke tulang. Itu akhirnya dengan tenang merembes ke tulang. Mata hantu tua Zaixing tiba-tiba menyusut saat darah benar-benar meresap ke tulang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahwa beberapa kehidupan benar-benar sekali lagi melonjak di dalam kerangka yang telah mati selama beberapa tahun ini. Ini buruk, cepat mundur, petik 2. Hantu tua Zaixing akhirnya bereaksi terhadap situasi tersebut. Saat dia merasakan kekuatan kehidupan itu, raungan cemas dipancarkan dari dalam mulutnya. Pada saat yang sama, kakinya menginjak tanah dan tubuhnya terbang mundur seperti kilat. Reaksi hantu tua Zaixing cepat tetapi beberapa ahli lainnya dari aula jiwa sedikit lebih lambat. Oleh karena itu, mereka hanya mulai menggunakan kelincahan mereka dan mundur setelah tertegun sesaat. Namun, sudah terlambat saat ini. Ketika mereka baru saja mundur, kerangka putih giok yang duduk di kursi batu sudah bergetar dengan lembut. Setelah itu, 2 kelompok warna merah darah samar tiba-tiba muncul dan muncul di dalam tengkorak yang kosong. Kerangka Douseng ini perlahan mengangkat kepalanya saat darah bersinar muncul. Raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba keluar dari mulutnya pada saat ini dengan cara seperti guntur. Raungan menakutkan telah berubah menjadi zat seperti gelombang sonik dalam sekejap. Ini menjadi seperti badai karena menyebar seperti kilat dengan kursi batu berada di tengah. Bang! Yang pertama terkait dengan badai sonik secara alami adalah beberapa ahli dari aula jiwa yang sedikit lambat bereaksi. Gelombang sonik menangkap mereka dalam sekejap. Segera, tubuh mereka tampak seperti karung pasir yang terkena peluru meriam. Mereka segera pecah dan berubah menjadi kabut berdarah yang menyebar dengan ledakan. Hantu tua Zaixing itu juga belum melarikan diri dari jangkauan serangan gelombang sonik. Namun, dia kuat dan dia bereaksi cukup cepat.
Oleh karena itu, dia tidak langsung meledak menjadi kabut berdarah seperti orang-orang malang lainnya. Namun, gelombang sonik yang menyapu masih menyebabkan beberapa darah mengalir di dalam tubuhnya. Suara teredam rendah dan dalam muncul di tenggorokannya. Jelas, dia juga menderita beberapa luka. Bahkan dengan kekuatan hantu tua Zai Xing, dia tidak mampu menahan deru gelombang sonik dari kerangka Doseng ini. Oleh karena itu, gelombang sonik ini dapat benar-benar dianggap sebagai sabit dewa kematian bagi kebanyakan orang yang termasuk dalam Hall of Soul. Cukup banyak ahli di dalam aula besar saat ini masih mengejar 3 gulungan yang tersisa. Gelombang sonik yang tajam menyebar dengan kecepatan kilat. Banyak sosok di udara tiba-tiba menegang. Segera, ledakan terdengar dan mereka meledak seperti kabut darah. Dalam sekejap, seluruh aula besar dipenuhi dengan kabut darah yang kaya. Adegan berdarah tiba-tiba ini juga menyebabkan semua orang terbangun dari daya pikat keterampilan Do kelas Tian. Beberapa kejutan dengan cepat melonjak ke wajah mereka. Do Qi melonjak keluar dari tubuh mereka tanpa ditahan karena banyak sosok menarik jarak yang sangat jauh dari pusat aula besar dengan cara yang menyedihkan, tampak seperti anjing yang telah kehilangan rumah mereka. Gelombang sonik menyebar. Setelah menyebabkan pembantaian yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin, semua orang akhirnya berpencar dengan ekspresi buruk. Mereka melihat kabut darah yang perlahan tersebar di udara. Kejutan dan rasa dingin yang kaya muncul di dalam hati mereka. Setidaknya 100 orang tewas di bawah gelombang sonik itu sebelumnya. Di antara orang-orang ini ada 2 elit Dozuns. Gelombang sonik yang bahkan dapat membunuh elit Dozuns. Setiap orang yang lolos dari bencana dengan keras menelan seteguk air liur saat ini. Bahkan seorang ahli seperti lelaki tua berjubah hitam dari suku Heaven Demon Phoenix juga memiliki wajah yang dipenuhi keringat dingin pada saat ini. Hantu tua Zai Xing, apa yang telah kamu lakukan? Tang Zhen, yang telah pulih dari perubahan tak terduga ini, tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka yang marah ke arah hantu tua Zai Xing, yang telah melarikan diri. Suaranya sangat marah saat mereka berbicara. Semua orang mengalihkan pandangan mereka yang marah ke arah hantu tua Zai Xing ketika mereka mendengar suara geram Tang Zhen. Mereka semua telah melihat dengan jelas bahwa sikap ini disebabkan oleh hantu tua ini. Setelah ditatap dengan marah oleh begitu banyak ahli, bahkan hantu tua Zai Xing akhirnya menggerakkan sudut mulutnya. Mulutnya penuh dengan kepahitan. Dia juga tidak pernah menyangka hal-hal akan tiba-tiba menjadi seperti ini. Kerangka yang jelas-jelas kehilangan semua kekuatannya sebenarnya bisa tiba-tiba melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Kelompok Xiao Yan tidak menderita banyak luka karena mereka cepat mundur. Namun, kulit di kepala mereka mati rasa tanpa sadar ketika mereka melihat ada kurang dari setengah jumlah orang yang tersisa di dalam aula besar saat ini. Bukankah kerangka itu tidak terlalu menakutkan? Aku yang dulu tidak menyadari mengapa kerangka yang telah mati selama bertahun-tahun itu tiba-tiba meletus. Beberapa ahli dari aula jiwa kita juga mati. Hantu tua Zai Xing menghirup nafas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam dengan maksud untuk menghilangkan tanggung jawabnya. Ada banyak ahli yang hadir. Tidak mungkin baginya untuk menyinggung mereka semua dengan kekuatannya sendiri. Jika bukan karena darah segar Anda telah mendarat di kerangka, bagaimana dia bisa terbangun? Apakah Anda mencoba untuk mengecilkan tanggung jawab Anda setelah keadaan menjadi seperti ini? Xiao Yan tertawa dingin saat mendengar penjelasannya. Ekspresi hantu tua Zai Xing berubah saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Namun, setelah merasakan semakin banyak tatapan marah dari sekelilingnya, dia hanya bisa menangkupkan kedua tangannya dan berkata, masalah ini memang karena kecerobohan diriku yang dulu. Namun, hal terpenting sekarang adalah tidak meminta pertanggungjawaban orang lain. Jika saya yang lama menebak dengan benar, kerangka Doseng itu seharusnya menjadi pemikiran yang ditinggalkan oleh ahli itu ketika dia masih hidup. Tidak sulit untuk mengatasinya. Selama kita bergandengan tangan, kita pasti bisa menekannya. Petik 2. Hanya pikiran saja sudah sangat menakutkan. Jika gelombang sonik yang lain datang lebih awal, sepertinya tidak banyak orang di tempat ini yang bisa bertahan. Ekspresi Tang Zhen sedalam air. Cukup banyak ahli dari Burning Flame Valley telah terbunuh oleh gelombang sonik. Jika bukan karena sekarang bukan saat yang tepat, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan menyerang hantu tua Zai Xing. Karena kita sudah mendapatkan gulungannya, kita semua harus pergi begitu saja. Hal ini terlalu menakutkan. Seseorang di antara kerumunan itu berkata dengan lembut.
Suaranya mengandung kengerian yang tidak bisa disembunyikan. Kekuatan semacam itu benar-benar terlalu menakutkan. Tidak mungkin untuk pergi. Pikiran ini pasti akan menghabisi semua orang yang telah menerobos masuk ke dalam reruntuhan. Jika kita melarikan diri, kemungkinan tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup. Hantu tua Zai Xing berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Dia merasa hantu tua ini sepertinya sangat ingin menghabisi kerangka doseng ini. Namun, mengingat karakter hati-hati hantu tua Zai Xing, dia pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya seperti ini tanpa alasan. Kata-kata hantu tua Zai Xing juga telah menimbulkan kekacauan. Beberapa individu yang lebih lemah memiliki kengerian yang lebih kaya di wajah mereka. Namun, tidak ada yang berani berbalik dan lari. Bergerak. Saat berada dalam kekacauan, bagian dalam aula besar yang diliputi oleh kabut darah tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara tulang yang bergerak. Suara ini segera membungkam semua keributan. Banyak mata ngeri menatap ke tengah aula besar yang diliputi oleh kabut darah. Horor menyebar dengan cara yang semakin serius saat ini. Klater-klater. Suara tulang yang menyentuh tanah menjadi lebih dekat. Suara itu tidak keras tapi sepertinya menginjak hati semua orang, menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Hati-hati, jangan pisahkan. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia menoleh dan dengan lembut berbicara kepada kelompok dokter peri kecil. Situasi ini sepertinya sudah melampaui kendali mereka. Akan sangat menakutkan bagi kerangka doseng untuk dihidupkan kembali. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengangguk. Jika hal-hal tidak dilakukan dengan benar kali ini, kemungkinan semua orang di sini akan berakhir sekarat. Sepertinya hampir tidak ada orang yang hadir dapat dengan paksa menahan jenis serangan gelombang sonik dari sebelumnya. Kabut darah di dalam aula besar perlahan beriak di bawah tatapan semua orang. Segera kerangka merah darah yang telah diwarnai merah mengambil langkah lambat dari kabut darah dan muncul di depan tatapan semua orang. Mereka yang menerobos masuk ke dalam sisa-sisa akan mati. Kerangka berwarna darah menghentikan langkah kakinya 100 meter di depan semua orang. Ia mengangkat kepalanya. Cahaya darah berkedip di dalam mata kosong itu. Suara acuh tak acuh parau kuno dengan tenang bergema di dalam aula besar. Bab 1262, Gabung Tangan. Tubuh kurus kerangka berdiri di dalam aula besar. Tubuh putih giok awalnya sudah berubah merah. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan berdarah yang sangat kuat. Dua kelompok cahaya merah samar berkedip sedikit di dalam mata kerangka itu. Dua gulungan menari di udara di atas kepala kerangka doseng. Beberapa orang beruntung yang tidak diketahui telah memperoleh satu gulungan selama kekacauan sebelumnya. Oleh karena itu, saat ini ada dua gulungan yang tersisa tanpa pemilik. Tentu saja, pada saat ini, hampir tidak ada orang yang berani merebut daging dari mulut harimau untuk menghadapi pencegahan kerangka doseng. Ekspresi semua orang di aula sekali lagi berubah sedikit ketika suara serak dan tua itu perlahan terdengar. Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa pergi dengan lancar jika mereka tidak mengalahkan kerangka doseng ini. Semuanya, tidak perlu panik. Bagian dalam kerangka doseng ini hanya memiliki jejak spiritual sisa yang ditinggalkan oleh ahli tersebut ketika dia masih hidup. Ini bukan doseng asli. Bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Namun, prasyaratnya adalah kita harus bergandengan tangan. Kalau tidak, jika itu mengalahkan kita secara individu, ada kemungkinan kita semua akan binasa. Hantu tua Zai Xing berbicara dengan suara yang dalam. Pak tua Zai Xing benar. Namun, karena kerangka ini dibangunkan olehmu, jadilah yang pertama menyerang. Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata, "Ya, memang seharusnya begitu. Anda harus mengambil sebagian besar tanggung jawab untuk cara ini. Jika Anda ingin kami semua bergandengan tangan menghadapinya, Anda harus menjadi yang pertama melawan." Tang Zhen juga mengangguk dan setuju. Beberapa ahli lainnya merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Mereka sudah sangat tidak senang dengan tindakan sembrono hantu tua Zai Xing. Mampu melakukan balas dendam kecil ini bisa meredakan amarah mereka. Wajah keriput dari hantu tua Zai Xing tanpa sadar bergerak-gerak saat melihat ini. Matanya ganas saat mereka menatap Xiao Yan. Pedang lembut yang terakhir ini langsung mendorongnya ke tempat paling berbahaya. Apalagi, dari kelihatannya, dia tidak bisa mundur. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengeraskan kulitnya dan melangkah maju. Semuanya bersikap masuk akal.
Kalau begitu, aku yang dulu akan menjadi yang pertama menyerang. Namun, saya akan mengingatkan semua orang bahwa semakin sedikit ahli yang hadir, semakin berbahaya situasi kita bagi saya. Terlepas dari apakah kita memiliki dendam di masa lalu, kita semua saat ini berada di perahu yang sama. Tidak ada yang akan mendapatkan akhir yang baik jika perahu ini terbalik. Hantu tua Zai Xing hanya bisa mengeraskan kulitnya di hadapan banyak tatapan dan berbicara dengan cara yang benar. Tuan tua Zai Xing, tolong diyakinkan bahwa kami tidak hanya akan melihatmu mati di tangan kerangka doseng ini, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Kata-kata yang dia ucapkan, bagaimanapun, menyebabkan warna hijau muncul di wajah hantu tua Zai Xing. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Anda harus cepat jika ingin menyerang. Kerangka doseng ini sepertinya menyerap kekuatan di dalam kabut darah untuk mengisi dirinya sendiri. Tetua berjubah hitam dari suku Heaven Demon Phoenix tiba-tiba memiliki ekspresi cekung saat dia dengan dingin berteriak. Semua orang kaget saat mendengar kata-katanya ini. Tatapan mereka menoleh dan memang melihat warna merah darah di tubuh kerangka doseng menjadi semakin gelap. Kabut hitam di sekitarnya juga dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Pak Tua Zai Xing, sekarang saatnya menyerang. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Sudut mata hantu tua Zai Xing berkedut. Dia menahan dorongan hatinya untuk membunuh Xiao Yan dengan tamparan saat dia mengatupkan giginya dan berkata, aku yang dulu tahu ini. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Petik 2. Hantu tua Zai Xing mengerti bahwa tidak ada waktu baginya untuk terus menunda setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergerak dan itu berubah menjadi sosok hitam buram yang bergegas menuju kerangka darah yang berada di tengah aula. Doki yang besar dan besar melonjak dari tubuh hantu tua Zai Xing seperti gunung berapi ke segala arah. Aura ini menyebabkan kabut darah yang meresap di dalam aula besar menjadi sedikit lebih tipis. Moral dari cukup banyak orang menguat ketika mereka melihat aura yang kuat dari hantu tua Zai Xing. Berderak. Kilatan darah di mata kerangka memandang ke arah sosok hitam yang bergegas sambil ditemani oleh doki yang besar dan perkasa. Ini menggerakkan rahangnya ke atas dan ke bawah sedikit sebelum mengambil langkah maju. Tangan kerangka merah tua langsung meraih ke arah hantu tua Zai Xing. Ci. Kecepatan kerangka itu sangat menakutkan. Dia baru saja mengangkat tangannya ketika ruang di depannya langsung terkoyak. Tangannya menembus ruang yang hancur. Itu sudah muncul di depan hantu tua Zai Xing ketika hantu itu muncul berikutnya. Kecepatan menakutkan dari kerangka berwarna darah ini juga menyebabkan jantung hantu tua Zai Xing tenggelam. Tangannya dikepal dan doki di dalam tubuhnya berkumpul di lengan kanannya sebelum tiba-tiba terlempar keluar. Bang! Sebuah tinju menghantam telapak tangan kerangka itu dengan keras. Namun, kerangka yang tampaknya lemah saat ini bahkan lebih keras dari baja. Pukulan hantu tua Zai Xing ini, yang berisi semua kekuatannya, hanya memaksa kerangka doseng ini selangkah demi selangkah. Di sisi lain, dia dipaksa mundur lebih dari selusin langkah, tampak sedikit sedih. Namun, hantu tua Zai Xing ini juga merupakan karakter yang kejam. Misinya kali ini adalah untuk membawa kerangka doseng ini kembali. Karena itu, dia tidak berani bermalas-malasan. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia bergerak sekali lagi. Tubuhnya melesat keluar dan sekali lagi terjerat dengan kerangka doseng. Pertempuran besar terjadi. Xiao Yan dan yang lainnya menyaksikan pertempuran besar itu. Mereka tanpa sadar sedikit tidak bisa berkata-kata. Kerangka doseng ini memang sangat kuat. Bahkan seorang ahli seperti hantu tua Zai Xing ditekan sampai dia terus dikalahkan meskipun menggunakan kekuatan penuhnya. Ini hanyalah jejak spiritual yang tersisa. Betapa menakutkannya jika itu adalah doseng yang sepenuhnya elit. Petik 2. Pikiran ini melintas di hati cukup banyak orang saat ini. Jelas, kekuatan bertarung kerangka ini telah menyebabkan mereka sedikit terkejut. Ci. Sementara semua orang berseru, beberapa suara angin deras tiba-tiba dipancarkan dari aula besar yang tertutup kabut darah. Beberapa sosok menyerbu keluar dari kabut darah dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka dengan ganas menyerang hantu tua Zai Xing. Semua orang melirik dan menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah boneka manusia yang belum sepenuhnya dihabisi sebelumnya. Setelah pertempuran besar yang intens sebelumnya, boneka manusia itu telah membunuh cukup banyak ahli. Namun, ada beberapa dari mereka yang telah hancur menjadi debu oleh serangan gabungan dari banyak ahli.
Namun, masih ada 6 yang tersisa. Ekspresi hantu tua Zai Xing segera berubah saat berenam muncul bersama. Dia sudah dirugikan. Jika boneka manusia ini bergabung dengan masalah ini, dia akan mati di tempat ini dalam waktu kurang dari 10 pertukaran. Brengsek, kenapa kalian semua masih menonton pertunjukan? Cepat serang! Petik 2. Hantu tua Zai Xing meraung marah. Tubuhnya bergegas ke belakang setelah dia menginjak tanah dengan kakinya. Kepala lembah Tangzhen, kepala lembah Binghe dan teman muda ini Xiaoyan. Kami berempat akan menyerang bersama dan membantu hantu tua Zai Xing menyelesaikan kerangka doseng ini, bagaimana menurutmu? Orang tua berjubah hitam dari suku Heaven Demon Phoenix itu sadar bahwa mereka tidak bisa lagi menonton pertunjukan setelah mendengar teriakan marah dari hantu tua Zai Xing. Segera, matanya beralih ke Tangzhen dan Binghe. Kekuatan mereka masing-masing telah mencapai tingkat bintang 5 dan bintang 4 dozuns. Namun, hal yang mengejutkan semua orang adalah bahwa dia benar-benar memanggil Xiaoyan, yang hanyalah seorang bintang dozun, ketika dia membuka mulutnya. Xiaoyan menggerakkan jarinya. Dia melirik pria tua berjubah hitam itu. Orang tua ini jelas khawatir bahwa dia akan mengalami waktu yang terlalu mudah dan memiliki sisa kekuatan yang besar. Ini tidak menguntungkan bagi mereka. Karena itu, dia ingin menarik Xiaoyan ke medan pertempuran paling berbahaya. Iya. Tangzhen dan Binghe Zunze mengangguk sementara Xiaoyan sedang berpikir keras. Melihat ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia melihat sekelilingnya dan berkata, 6 boneka manusia ini akan diserahkan kepada kalian semua yang ahli. Tuan Xiaoyan, yakinlah bahwa boneka-boneka ini tidak akan mengganggu kalian semua. Masih cukup banyak ahli yang hadir. Meski kaki mereka akan gemetar saat menghadapi kerangka doseng, mereka masih bisa menghadapi ke-6 boneka ini dengan mengandalkan jumlah mereka yang besar. Hati-hati, Little Fairy Doctor berbisik. Ya, kalian semua juga harus lebih memperhatikan. Jika situasinya tidak tepat, Anda semua harus pergi dulu. Tidak perlu repot tentang saya. Saya akan baik-baik saja. Xiaoyan mengangguk. Matanya bertukar pandang dengan Tangzhen dan yang lainnya sebelum mereka berempat bergegas keluar pada saat bersamaan. Mereka menjadi seperti burung besar yang bergegas ke aula besar. Setelah itu, mereka dan hantu tua Zai Xing mengelilingi kerangka doseng. Kelompok Xiaoyan baru saja mulai menyerang ketika para ahli lain di dalam aula besar juga beraksi. Banyak sosok sekali lagi bergegas ke aula besar. Doki yang kuat melonjak dan memancing ke-6 boneka itu. Setelah itu, sejumlah besar orang melonjak ke depan seperti belalang. Dalam sekejap, pertempuran sengit meletus di dalam aula besar. Hantu tua Zai Xing menghela nafas lega ketika dia melihat Feng Xuan, Tangzhen dan yang lainnya datang untuk membantunya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Semuanya, mari kita serang bersama. Hati-hati dengan kecepatan cepat orang ini." Petik 2. Beberapa orang mengangguk sedikit ketika mereka mendengar peringatan hantu tua Zai Xing. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua yang sangat berpengalaman. Meskipun Xiaoyan tampak muda, tidak satupun dari iblis tua yang hadir berani meremehkan pemuda ini, yang telah menyebabkan sebagian besar dari mereka menderita kerugian. "Ayo serang bersama!" Orang tua berjubah hitam, Huang Xian, yang penatua dari suku Heaven Demon Phoenix, berteriak. Suaranya baru saja terdengar saat lengannya gemetar. Sepasang sayap diperpanjang. Kecepatannya juga tiba-tiba meningkat pada saat ini. Dengan sekejap tubuhnya, dia menjadi orang pertama yang muncul di atas kepala kerangka doseng. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan angin telapak tangan yang tajam menutupi yang terakhir. Setelah Huang Xuan menyerang, Tangzhen, Binghe Zunze, hantu tua Zai Xing dan Xiaoyan juga menyerbu satu persatu. Doki meledak dari dalam tubuh mereka. Doki mereka yang luas dan perkasa seperti gelombang mengerikan yang menutupi kerangka doseng. Angin yang sangat tajam menghantam kerangka dan gelombang itu setelah gelombang bunga api meletus. Kerangka doseng tampak kebingungan menghadapi serangan dari kelompok Xiaoyan. Saat ini, itu bukan doseng yang tertinggi. Dengan kekuatan kelompok Xiaoyan, tidak sulit bagi mereka untuk menghancurkannya. Dentang-dentang-dentang. Anggota tubuh kelompok Xiaoyan dengan keras mendarat di kerangka doseng saat bunga api terbang. Setiap kali mereka memukulnya dengan keras, itu akan membuat warna darah pada kerangka menjadi sedikit pucat. Cahaya darah di dalam mata kerangka juga secara bertahap menjadi lemah.
Hati kelompok Xiao Yan terkejut saat melihat bahwa serangan itu memiliki efek yang cukup bagus. Mereka meningkatkan kecepatan menyerang. Pada saat yang sama, mata hantu tua Zai Xing juga berkedip. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan saat dia langsung bergegas ke area dalam jarak setengah kaki dari kerangka doseng. Api coklat ungu bertahan di tangannya saat itu tiba-tiba menghantam tulang rusuk kerangka itu dengan keras. Sambil menimbulkan percikan yang menusuk mata, itu juga benar-benar menyebarkan warna darah di tulang rusuk. Xiao Yan mundur setelah berhasil melakukan serangan pertamanya. Matanya tiba-tiba berhenti di tulang yang telah berubah warna menjadi putih giok. Dia samar-samar bisa melihat beberapa kata yang tidak biasa di atasnya. Mata Xiao Yan menyapu kata-kata aneh semacam ini. Dia awalnya terkejut sebelum kilatan melintas di matanya. Ketidakpercayaan segera melonjak di hatinya. Kata-kata ini, mungkinkah itu teknik Do kelas Tian? Bab 1263, Palam Keberuntungan Surga Besar. Mata Xiao Yan terfokus pada tulang rusuk putih giok. Pikirannya bergejolak dengan keras karena pikiran yang mengejutkan itu. 10 gulungan itu semuanya digunakan untuk membingungkan orang. Harta karun sebenarnya ada di kerangka ini. Tidak heran jika hantu tua Zai Xing bersikeras untuk menyerang. Itu karena dia sadar bahwa harta karun itu tersembunyi di kerangka ini. Sebuah pikiran buru-buru berlama-lama di hati Xiao Yan saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa hantu tua Zai Xing benar-benar pergi keluar dan bertarung dengan kerangka doseng ini meskipun karakternya berhati-hati. Hantu tua yang licik. Xiao Yan tertawa dingin di dalam hatinya. Cahaya yang berkedip-kedip di matanya dengan cepat ditarik. Api ungu coklat di tangannya melayang di atasnya sekali lagi. Telapak tangannya kemudian terlempar seperti kilat. Setiap telapak tangan dengan keras mendarat di tulang rusuk kerangka doseng. Di bawah suhu yang sangat tinggi, warna merah tua yang ada di tulang juga menghilang dengan cepat. Dengan menyapu pandangannya sejenak, Xiao Yan menemukan bahwa tidak setiap tulang memiliki karakter misterius. Ternyata hanya beberapa tulang rusuk di dekat perut yang memiliki karakter seperti ini. Ada 3 tulang rusuk yang memiliki karakter seperti ini. Kegembiraan yang sulit ditemukan menari di mata Xiao Yan. Dia yakin bahwa karakter pada ketiga tulang rusuk ini pasti adalah teknik Do kelas Tian yang asli. Xiao Yan tidak berani diam lama setelah mendapatkan pemahaman tentang situasinya. Dia takut orang lain akan melihatnya. Segera, cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat dia menghindari pedang seperti jari tajam dari kerangka itu. Semuanya, berikan usaha lebih. Kerangka ini hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hantu tua Zai Xing melihat warna merah tua yang semakin samar di tubuh kerangka itu. Sukacita besar tanpa sadar melintas di wajahnya saat dia berteriak dengan keras. Yang lain bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun di hadapan kata-katanya. Kerangka ini sangat merepotkan untuk ditangani. Kemampuannya untuk menahan serangan hanya bisa digambarkan sebagai kebalikan. Kerangka yang tampaknya lemah ini mampu menahan begitu banyak serangan dari kombinasi mereka berlima tanpa menunjukkan tanda-tanda retak. Jika bukan karena warna merah tua yang semakin samar yang mengindikasikan bahwa serangan mereka masih memiliki beberapa efek, kemungkinan besar bahkan mereka akan kehilangan kepercayaan diri mereka. Bang bang bang. Doki yang luas dan perkasa seperti bintang jatuh saat merobek langit dan meledak dengan hebat di tubuh kerangka doseng. Kekuatan yang menakutkan mengguncang aula besar yang sangat keras dan kokoh itu sampai banyak garis retakan tebal lengan terbentuk. Di bawah serangan liar dan sengit oleh kelompok 5 orang Xiao Yan, warna merah pada kerangka doseng menjadi semakin pudar. Cahaya merah di matanya melonjak dengan cara yang semakin intens. Pada saat ini, tubuhnya juga tiba-tiba menegang. Hantu tua Zai Xing dan yang lainnya terkejut saat melihat kerangka doseng tiba-tiba berhenti bergerak. Segera, mereka mengambil kesempatan ini. Serangan seperti badai terus-menerus mengalir ke bawah. Hati Xiao Yan juga menjadi sedikit tidak nyaman saat dia melepaskan serangannya. Seorang elit doseng terlalu kuat. Bahkan jejak-jejak spiritual yang tersisa sepertinya tidak akan dihabisi dengan cara yang mudah. Cepat, tinggalkan aula. Xiao Yan tiba-tiba menoleh dan mengirimkan suara ke arah tempat kelompok dokter peri kecil berada. Yang terakhir, yang menerima transmisi ini, terkejut. Sebelum mereka bisa menanyakan apapun, seluruh kelompok sudah mundur dengan cepat.
Mengaum. Serangan menakutkan meledak di permukaan tubuh kerangka Doseng ini seperti kembang api. Itu berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Suara serak rendah dan dalam yang agak samar tampaknya dipancarkan dengan tenang dari zaman kuno. Hebat, surga, ciptaan, telapak tangan. Suara serak dan kuno terputus-putus ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Itu menyebabkan semua rambut di kulitnya tiba-tiba berdiri. Semacam perasaan yang sangat berbahaya menyebar jauh dari dalam jiwa. Didorong oleh kengerian menghadapi kematian, Xiaoyan pada dasarnya berbalik hampir seketika. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat dia pergi keluar untuk bergegas menuju kejauhan. Ini menggunakan teknik Dou, cepat mundur. Sementara Xiaoyan berbalik dan melarikan diri, Tang Zhen dan yang lainnya juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ekspresi kaget muncul di wajah mereka hampir seketika. Setelah itu, mereka tidak bisa diganggu tentang apapun karena mereka buru-buru berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Bajingan! Wajah hantu tua Zai Xing berubah menjadi hijau ketika dia melihat Tang Zhen dan yang lainnya melarikan diri hampir seketika. Dia mengutuk dengan marah. Namun, sementara dia mengutuk, kecepatan larinya juga tidak sedikit pun lambat. Dia sudah melarikan diri lebih dari 100 meter dengan sekejap. Kelompok Xiaoyan, yang tiba-tiba melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, juga menarik perhatian semua orang di aula besar. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang terjadi, mereka mengerti bahwa itu pasti sesuatu yang sangat buruk. Segera, mereka mencakar dan berguling saat mereka buru-buru mundur. Dalam sekejap, seluruh aula besar sekali lagi menjadi sangat kacau. Pada saat aula besar dalam kekacauan, warna merah dari tubuh kerangka Doseng tampak hidup. Itu benar-benar berkumpul di tangan kerangka itu. Dalam sekejap, itu sudah mewarnai tangan kanannya sampai kelihatannya telah terbenam dalam darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat gelap dan dalam sehingga menyebabkan seseorang merasakan kedinginan di dalam hatinya. Mengaum. Ketika jejak terakhir darah berkumpul di telapak tangan kanan, titik hitam seukuran kedelai tiba-tiba muncul di telapak kerangka Doseng. Bintik hitam ini benar-benar hitam pekat yang ekstrim. Jika seseorang meliriknya, bahkan jiwa seseorang akan tampak ditelan ke dalamnya. Itu sangat aneh. Kerangka Doseng tiba-tiba mengangkat tangannya ketika titik kecil berwarna hitam muncul. Setelah itu menghantam keras tanah aula yang sangat keras. Lantai batu tidak mengeluarkan suara apapun saat telapak tulang mendarat. Saat itu membuat kontak, lantai batu yang sangat keras itu langsung menghilang, menampakkan batu berwarna coklat tua di bawahnya. Ci! Tanah menghilang. Lingkaran cahaya hitam tiba-tiba muncul dari lantai batu. Setelah itu, tiba-tiba menyebar. Ci! Cahaya hitam tersebar. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya segera menjadi sangat terkejut. Terlepas dari apakah itu lantai batu, pilar batu atau hal lainnya, tempat di mana lingkaran hitam mencapai akan menghilang. Itu benar-benar menghilang. Tidak sedikit pun yang tersisa. Perasaan seperti ini seperti lubang hitam, muncul misterius dan menakutkan. Cepat, lari! Adegan yang menakutkan itu membuat semua orang merasakan kulitnya menjadi mati rasa. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat lingkaran cahaya hitam masih terus menyebar. Hati mereka semua menjadi tegang saat tubuh mereka buru-buru mundur. Mereka berlari dengan cepat tetapi penyebaran cahaya hitam bahkan lebih cepat. Hal yang bahkan lebih mengejutkan adalah bagian dalam lingkaran cahaya telah meledak menjadi kekuatan isap yang sangat menakutkan. Beberapa ahli yang tertangkap basah langsung ditarik paksa sampai mereka terbang keluar. Mereka menghilang ketika mereka menyentuh lingkaran cahaya hitam dan bahkan tidak meninggalkan sedikit pun ampas. Teriakan sengsara yang tajam terdengar satu demi satu di dalam aula besar. Dalam sekejap, banyak sosok manusia mulai berjuang dengan liar di udara. Namun, mereka tidak dapat menahan kekuatan isap itu. Akhirnya, mereka terserap ke dalam lingkaran cahaya hitam dan dimusnahkan. Hati Xiaoyan menjadi mati rasa saat mendengar jeritan sengsara terus-menerus muncul. Jenis teknik Dou ini pasti dari kelas Tian? Ci! Sosok Xiaoyan, yang bergegas meledak, tiba-tiba berhenti. Ekspresinya juga tiba-tiba berubah. Kekuatan hisap dari belakang menjadi semakin menakutkan. Itu sudah cukup untuk mempengaruhi kecepatannya. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan erat. Kecepatannya telah dilepaskan hingga batasnya saat ini.
Api ungu coklat bertahan di sekujur tubuhnya. Ada beberapa jeritan menyedihkan berulang yang terus-menerus muncul di depannya saat sosok manusia terbang dengan cara yang tidak terkendali. Jeritan menyedihkan dari kematian yang akan segera terjadi menyebabkan hati semua orang yang memimpin mereka merasa dingin. Lingkaran cahaya hitam itu seperti dewa kematian setelah kehidupan seseorang. Itu dengan cepat menyebar dari aula besar. Seluruh aula besar juga benar-benar dimusnahkan pada saat ini. Gaya hisap menjadi semakin kuat. Kita harus kabur, kalau tidak, kita pasti akan tersedot ke dalamnya. Petik 2. Xiao Yan tiba-tiba mengatupkan giginya saat dia merasakan kekuatan hisap yang semakin kuat dari belakang. Dia benar-benar dengan paksa membalikkan tubuhnya. Tsunami yang memecah api. Buka segel gunung, si Flipping Seal. Petik 2. Banyak serangan yang sangat ganas keluar dari tangan Xiao Yan. Setelah itu, tembakan itu keluar dengan keras. Dengan bantuan dorongan ini, sosok Xiao Yan juga bergegas mundur dengan cepat. Namun, serangan yang ditembakkan ini secara otomatis menghilang saat menyebar ke lingkaran cahaya berwarna hitam. Tingkat penyebaran yang terakhir bahkan tidak dihentikan untuk sekejap. Tubuh ilusi 3000 petir. Segel tangan Xiao Yan berubah sekali lagi. Avatar spiritual langsung muncul di depannya. Setelah itu, dia dengan kasar mengayunkan kakinya ke bahu avatar ini. Di bawah kekuatan dorong, tubuh Xiao Yan segera mengeluarkan suara swoosh saat dia akhirnya melesat keluar dari aula besar ini dan mendarat dengan keras di alun-alun di luar. Avatar itu jatuh ke lingkaran cahaya hitam di bawah kekuatan dorong yang berlawanan dan dengan cepat hancur. Pekik. Setelah Xiao Yan melarikan diri dan bangkit ke atas, lelaki tua berjubah hitam itu tidak jauh di belakangnya juga tiba-tiba mengeluarkan teriakan tajam. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia berubah menjadi Heaven Demon Phoenix setinggi 10 kaki. Kedua sayapnya mengepak dan dia akhirnya lolos dari kekuatan hisap yang menakutkan itu. Setelah itu, dia bergegas keluar dengan cara yang sangat menyedihkan dan bertabrakan dengan keras di koridor luar. Tang Zhen, Bing Hezunze, hantu tua Zai Xing dan yang lainnya juga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dan meningkatkan kecepatan mereka hingga mencapai batasnya saat Huang Xuan mulai mengerahkan seluruh kemampuannya. Akhirnya, mereka menyerbu keluar dari aula besar pada saat-saat terakhir dan dengan menyedihkan mendarat di sebuah lapangan. Semua orang di luar aula besar sangat ketakutan saat mereka melihat lingkaran cahaya hitam aneh yang menyebar di dalam aula. Untungnya, yang terakhir secara bertahap berhenti ketika mencapai tepi alun-alun. Akhirnya, itu perlahan menghilang di depan tatapan dari banyak orang yang selamat. Setelah lingkaran cahaya hitam menghilang, lubang dalam besar 1000 kaki muncul di depan tatapan semua orang. Pada saat ini, aula utama yang luas, bahkan tidak memiliki sedikit pun sisa sampah. Meneguk. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Dia benar-benar merasakan kematian sebelumnya. Sepertinya bahkan jika hantu tua Zai Xing dan yang lainnya bertemu dengan lingkaran cahaya hitam tadi, mereka pasti akan mati. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan badai besar di dalam hatinya saat matanya berhenti di udara di dalam aula besar. Kerangka putih giok berdiri di udara. Cahaya merah di matanya telah benar-benar menghilang saat ini. Jelas, jejak spiritual sisa yang ditinggalkan oleh elit Doseng itu juga benar-benar lenyap pada saat ini. Teknik Do kelas Tian. Mata Xiao Yan menatap tajam ke kerangka putih giok. Panas yang mengejutkan tiba-tiba meletus dari matanya. Bab 1264, Berjuang untuk Tengkorak. Selama napas Xiao Yan menjadi lebih berat karena kerangka Doseng, hantu tua Zai Xing di alun-alun juga mengungkapkan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Jejak spiritual residu yang ditinggalkan oleh elit Doseng juga benar-benar menghilang. Saat ini, kerangka ini tidak lagi memiliki kemampuan menyerang. Meskipun hatinya mengerti bahwa tulang saat ini tidak memiliki bahaya, hantu tua Zai Xing tidak segera bertindak meskipun dipenuhi kecemasan karena telapak tangan menakutkan dari sebelumnya. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan berdiri dari tanah. Kelompok dokter peri kecil bergegas dan bertanya dengan cemas. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat bahwa orang-orang di depannya tidak terluka dan jantungnya mendesah lega. Untungnya, Anda telah memperingatkan kami pada waktunya. Jika tidak, hasilnya tidak dapat diprediksi.
Telapak tangan dari kerangka Doseng itu benar-benar terlalu menakutkan. Sepertinya tidak ada orang di sini yang bisa menerimanya. Mata Tian Huo Zunze memiliki ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik Do yang begitu menakutkan. Ini pasti teknik Do kelas Tian yang legendaris. Selain itu, ini adalah kekuatan destruktif yang diciptakan oleh jiwa residu yang ditinggalkan oleh elit Doseng. Jika itu dilepaskan oleh elit sejati Doseng, kemungkinan besar aula besar itu bukan satu-satunya hal yang menghilang. Sebaliknya, itu akan menjadi seluruh sisa atau bahkan setengah dari pegunungan Bon. Dokter peri kecil berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan benda ini. Jika bukan karena dia bereaksi dengan cepat sebelumnya, sepertinya dia akan berubah menjadi keberadaan seperti bubuk setelah diserap ke dalam lingkaran cahaya hitam. Hihi, cukup banyak orang di sini yang tidak beruntung. Ziyan tertawa pelan dengan sikap yang agak sombong. Mata Xiao Yan menyapu alun-alun dan memang menemukan bahwa kerumunan yang awalnya besar saat ini hanya memiliki beberapa orang yang tersisa. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini, yang selamat, mengalami kengerian yang menutupi wajah mereka. Keringat dingin membasahi pakaian mereka. Orang-orang ini bisa dianggap benar-benar ketakutan. Sayangnya, gulungan itu juga telah dihancurkan. King Lin berbicara dengan cara yang agak menyesal. Harta di tempat ini bukanlah gulungan itu. Sebaliknya, itu adalah kerangka Doseng. Xiao Yan tersenyum. Mata panasnya yang berapi-api melihat ke arah kerangka putih giok yang tergantung di lubang dalam yang sangat besar. Kerangka itu tidak hanya menyembunyikan teknik Do kelas Tian di atasnya, tetapi tubuhnya sendiri memiliki daya pikat yang mengejutkan. Apapun yang ditinggalkan oleh seorang elit Doseng semuanya adalah harta karun tingkat atas. Kebanyakan dari mereka yang bertahan sampai sekarang adalah ahli dengan beberapa kemampuan. Namun, beruntung mereka semua terluka. Dari kelihatannya, kekuatan pihak kami paling terjaga sepenuhnya. Tian Huo Zunze berbicara dengan lembut. Xiao Yan tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, tidak perlu terburu-buru. Seseorang pada akhirnya akan bertindak karena ketidaksabaran. Petik 2. Kelompok dokter peri kecil terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Tatapannya melirik ke arah tempat hantu tua Zai Xing berada. Dia bisa melihat bahwa arus hantu tua ini memiliki wajah dengan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan. Benda sialan ini telah membunuh begitu banyak ahli dari Hall of Soulku. Hari ini, diriku yang dulu akan bertindak dan mengubah kerangka ini menjadi debu. Petik 2. Hantu tua Zai Xing tiba-tiba berdiri ketika mata kelompok dokter peri kecil melirik. Dia berteriak dengan cara yang benar. Setelah itu, tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju kerangka Doseng di udara di atas lubang yang dalam. Apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Kami telah menyebarkan jiwa sisa di dalam kerangka Doseng setelah banyak kerja keras. Akankah kami mengizinkanmu mendapatkan hadiah yang begitu besar? Huang Xuan, Tang Zhen dan Bing He Zunze mendengus dingin saat tubuh hantu tua Zai Xing bergerak. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa kerangka Doseng ini luar biasa. Bagaimana mereka membiarkan hantu tua Zai Xing mendapatkan harta karun seperti itu tanpa alasan? Mereka bertiga menggerak-gerakkan tubuh pada saat yang sama saat tangisan mereka terdengar. Dengan beberapa kilatan, mereka berhasil menangkap hantu tua Zai Xing. Masing-masing melemparkan telapak tangan ke udara. Angin yang menakutkan tersebut langsung merobek 3 garis retakan hitam pekat di udara. Serangan sengit yang menyerbu dari belakang juga menyebabkan wajah hantu tua Zai Xing berubah. Kekuatan kelompok Feng Xuan mirip dengannya. Saat ini, mereka bertiga menyerang bersama. Bagaimana dia bisa menerimanya dengan paksa? Tubuhnya berputar dengan aneh dan beberapa bayangan muncul di udara dan menghindari 3 angin. Kecepatan mereka juga akhirnya berkurang. Huang Xuan dan 2 lainnya bergegas keluar setelah memblokir hantu tua Zai Xing. Setelah itu, mereka terbang di atas kepala yang terakhir. Tangan besar mereka langsung meraih kerangka Doseng dengan cara yang kejam. Bajingan, kau mencari kematian? Wajah hantu tua Zai Xing dipenuhi amarah saat melihat adegan ini. Perasaan bergandengan tangan sebelumnya sudah benar-benar lenyap. Tangannya meraih ruang dan kekuatan isap meletus darinya. Itu benar-benar secara langsung menempel pada 3 sosok di udara dalam sekejap.
Dia juga mengambil kesempatan untuk memamerkan tubuhnya. Dia mengambil langkah maju di depan yang lain, meraih dengan tangan besarnya dan menangkap lengan kerangka Doseng dalam prosesnya. Sebelum dia bisa menarik dengan kekuatannya, bagaimanapun, angin yang sangat tajam dengan keras menghantam kepalanya dari belakang. Setelah merasakan angin tajam ini dari belakang, tangan hantu tua Zaising, yang memegang kerangka Doseng, tiba-tiba diayunkan. Dia langsung menggunakan kerangka untuk memblokir punggungnya. Itu dengan paksa digunakan untuk memblokir angin telapak tangan dari trio Huangzuan. Bang! Angin kencang meledak di tulangnya. Kekuatan yang kuat mengguncang hantu tua Zaising sampai dia dipaksa kembali. Namun, dengan pertahanan kerangka tersebut, dia tidak terluka. Kegembiraan liar di wajah hantu tua Zaising menjadi semakin padat saat dia meraih kerangka Doseng. Dia tidak mengatakan apapun saat dia memegang kerangka itu dan melarikan diri. "Hi, kamu ingin kabur?" Sosok seperti hantu muncul di depan hantu tua Zaising tepat saat dia berbalik. Seorang penguasa besar yang disertai dengan angin kencang langsung menebasnya dengan kejam. Dentang! Penguasa berat itu meretas kerangka. Banyak percikan api meletus. Lengan Xiaoyan juga diguncang hingga menjadi kaku. Untungnya, kekuatan itu juga mengguncang hantu tua Zaising sampai dia mundur selangkah. Pada saat ini, trio Huangzuan sekali lagi menyusul. Mereka juga tetap diam. Namun, Doqi dengan kasar menyerang titik-titik fatal di seluruh tubuh hantu tua Zaising dengan cara yang sangat kejam. Semua orang di alun-alun tercengang ketika mereka melihat 5 orang, yang tiba-tiba berakhir dalam pertempuran hidup dan mati karena kerangka. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa setiap serangan dari orang-orang ini kejam. Jelas, mereka bermaksud membunuh pihak lain. Sepertinya kerangka Doseng itu adalah harta karunnya. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan ahli seperti hantu tua Zaising berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Petik 2. Mereka yang masih bisa bertahan setelah mengalami berbagai bahaya secara alami bukanlah karakter biasa. Mereka mengerti alasannya hanya dengan sekejap mata. Segera, matanya berkedip. Beberapa individu yang lebih berani tanpa sadar berdiri dan menunjukkan tanda-tanda berniat untuk campur tangan. Aku menasihati mereka yang kekuatannya belum mencapai bintang 3 dozun untuk melupakan pikiran seperti itu. Ketika orang-orang ini akan bertindak, para ahli dari Heaven Demon Phoenix Tribe, Ice River Valley dan Burning Flame Valley berdiri di depan lubang besar dengan ekspresi sedingin es. Aura yang kuat menyebar dengan cepat. Wajah sejumlah orang berubah sedikit setelah melihat ini. Kekuatan gabungan dari beberapa fraksi besar ini memiliki kekuatan yang cukup kuat. Meskipun mereka memiliki beberapa skill, mereka tidak dapat menghabisi semua faksi ini. Selain itu, masih ada beberapa ahli top asli di udara. Bahkan jika mereka bisa menyerang, sepertinya mereka tidak akan bisa bertarung dengan mereka. Orang-orang ini hanya bisa menggelengkan kepala dengan enggan ketika mereka memikirkan hal ini di dalam hati mereka. Mereka meninggalkan pikiran rakus di dalam hatinya. Harta alam adalah hal-hal yang didapat oleh mereka yang memiliki kemampuan. Mereka hanyalah sumber masalah bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan apapun. Kelompok dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa orang-orang ini terhalang. Mereka juga tidak ingin ada orang lain yang ikut campur dalam pertarungan memperebutkan kerangka itu. Jika itu terjadi, itu hanya akan menyebabkan situasi menjadi lebih kacau. Hantu tua Zaising tampak sangat menyedihkan saat dikepung dan diserang oleh 3 ahli dengan kekuatan serupa. Hantu tua Zaising juga sangat menyedihkan. Setelah bertahan selama lebih dari selusin pertukaran, dia akhirnya mulai merasa sedikit lelah dan memilih untuk mundur. Meskipun dia ingin mundur, kelompok Huangzuan tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Setelah bertengkar, mereka bertiga menemukan peluang. Doqi yang besar dan perkasa secara langsung menyerang bahu kerangka Doseng dengan keras. 3 gelombang Doqi yang besar dan kuat menghantam tempat kerangka yang sama pada saat yang sama. Kekuatannya bisa membelah gunung dan membakar laut. Retak. Kerangka Doseng memang sangat keras. Namun, itu juga tidak dapat menahan kehancuran total seperti ini. Segera, suara retakan muncul. Hantu tua Zaising mencengkeram tulang Doseng dengan kuat. Tangan kirinya benar-benar langsung dipatahkan oleh Huang Feng dan 2 lainnya. Bajingan! Tulang di tangan hantu tua Zaising terlempar.
Wajahnya hijau saat dia meraih lengan putih giok yang patah dan meraung dengan marah. Tubuhnya melintas dan terbang menuju kerangka itu. Telah terlempar, namun tubuhnya belum bisa mencapainya saat sosok muda muncul lebih awal darinya. Ia meraih kerangka Do Seng dengan lengan kiri patah di tangannya. Xiao Yan, kamu mencari kematian? Hantu tua Zai Xing segera menjadi marah saat melihat kerangka itu diperoleh oleh Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikan raungan hantu tua Zai Xing. Tatapannya menyapu tempat itu dan selain Tang Zhen, baik Huang Xuan dan Bing Hezunze juga dituduh dengan niat membunuh di wajah mereka. Api ungu coklat dengan tergesa-gesa bertahan di telapak tangannya. Dia meraih 3 tulang rusuk dengan karakter tersembunyi yang aneh dari perut kerangka. Setelah itu, dia menariknya dengan keras dengan seluruh kekuatannya. Retak. Kerangka Do Seng sangat keras. Xiao Yan telah menggunakan semua kekuatannya untuk hampir mematahkan 3 tulang rusuk yang agak lemah. Rasa sejuk menyebar di tangan Xiao Yan saat tulang rusuknya mendarat di dalamnya. Mereka tampak seperti batu giok kualitas terbaik. Matanya dengan cepat menoleh, hanya untuk melihat karakter yang tidak biasa menutupi tulang rusuk. Kilau yang sangat samar berkedip dari karakter-karakter ini. Sekilas, mereka tampak hidup dan perlahan bergoyang. Xiao Yan tidak mengamati mereka dengan cermat saat ini. Dia segera menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Di saat yang sama, jantungnya juga berdebar kencang karena kegembiraan. Terlepas dari apa yang terjadi, dia telah mendapatkan benda berharga ini. Karena dia sudah mendapatkannya, semua orang bisa lupa membuatnya meludahkannya hari ini. Teknik Do kelas Tian milik Xiao Yan.